Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah siam, di mana di dalam kitabnya Allah, pengarang kitab menyebutkan, mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam, ini kitab daripada puasa. Kitabus Siyam, ini kitab menerangkan puasa. Wa syaraitu ujubis siyam, wa syaraitu ujubis shaum, dan syarat-syaratnya wajib puasa salah satu asya'a, ada 3 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulugu wal aqlu, yang ketiga balik berakal. Yang ketiga balik dan berakal. Wal qudratu ala shaumi, yang keempat dan mampu mengerjakan puasa. Wal qudratu ala shaumi, dan yang keempat mampu mengerjakan puasa, mampu atas puasa. Kemudian wa faraidus shaumi, dan bermula fardu-fardu puasa arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Wa faraidus shaumi, dan fardu-fardu puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Wal imsaku anil akli, kemudian yang kedua menahan diri dari makan, wasyurbi, dan minum. Wal jima'u, dan menahan daripada bersetubuh, daripada jima, ya. Wa ta'ammudul qaui, dan yang keempat menahan daripada menyengaja muntah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah akan kita coba bahas berkaitan dengan masalah dalil-dalilnya, baik itu dalil Quran maupun dalil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaraitu wujubis siyami. Wasyaraitu wujubis siyami. Dan bermula syarat-syarat wajib puasa. Wajib puasa, dasar kefarduan puasa secara mutlak adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedangkan dalil yang khusus untuk puasa Ramadan adalah firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 185. Sedang dalil yang khusus untuk puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man syahida minkum syahra fal yasumhu. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Quran
surat Al-Baqarah ayat 185. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa hadis tentang kefarduan puasa ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arabi yang bertanya kepada beliau, beritahukanlah aku puasa apakah diwajibkan atasku? Sabda beliau, puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wasara itu wujubis siyami salah satu asya'a, dan syarat wajib puasa itu ada 3 perkara. Wasyaraitu wujubis siyami salah satu asya'a. Syarat-syarat wajib puasa ada 3. Ada yang menyebutkan arba'atu asya'a, 4 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal bulughu dan balik, wal aklu dan berakal, wa qudratu ala saumi. Kemudian yang ketiga mampu berpuasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mampu berpuasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian ada qiraat versi yang lain, ada yang membacanya yutawwaqunahu, artinya mereka dibebani kewajiban berpuasa tetapi tidak kuat berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Atta, ia mendengar Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun
ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas pula, ayat itu tidak dinasakh atau dihapus. Mereka itu adalah orang tua renta atau nenek yang telah uzur, yang keduanya sudah tidak mampu lagi berpuasa. Maka bagi mereka harus membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap hari. Itulah dalil daripada syarat puasa, yakni mampu berpuasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, dan fardu-fardune puasa arba'atu asya'a, ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama adalah niat. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat dilakukan pada sebelum fajar dan setiap hari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat berpuasa di waktu malam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan lain-lain. Kemudian keparduan yang berikutnya adalah wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima', yaitu niat wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Kemudian syarat yang berikutnya adalah menahan daripada makan dan minum dan bersetubuh. Ini adalah syarat yang berikutnya. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a, dan fardu-fardu puasa ada 4 perkara. Yang pertama niat. Wal imsaku anil alqli wasyurbi. Kemudian fardu yang berikutnya adalah menahan daripada makan dan minum, wal jima'i, dan juga menahan daripada bersenggama, yaitu bersetubuh dengan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri
Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Al-Baqarah ayat 187. Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, tapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan benang putih yaitu cahaya siang, benang hitam kegelapan malam. Fajar adalah cahaya yang nampak membentang di ufuk. Dengan munculnya fajar, maka habislah waktu malam dan memasuki waktu siang. Yang dimaksud dengan mencampuri di dalam ayat ini adalah bersetubuh, berjima. Ya. Kemudian iktikaf ialah berada dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keparduan yang lain ialah wa ta'ammudil qai'i, menjaga muntah dengan sengaja. Jadi kalau orang muntah dengan sengaja, maka batallah puasanya. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa ala qada'un wa inistaqa'a falyaqdi. Barang siapa terpaksa muntah ketika sedang berpuasa, maka tidak wajib mengkodok puasanya. Barang siapa terpaksa, artinya muntahnya kagak sengaja. Barang siapa terpaksa muntah ketika sedang berpuasa, maka tidak wajib kodok puasanya. Artinya terpaksa muntah itu tidak membatalkan puasa. Dan apabila menyengaja muntah, maka hendaklah ia mengkodok puasanya. Artinya ketika menyengaja muntah, maka batallah puasanya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.